Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar ya. Tentunya untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kubus ya. Bagian pertama kita membahas kubus terlebih dahulu ya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, perhatikan nak, jadi di sini ada bangun ruang sisi datar untuk sebelah kiri ya, dan sebelah kanan ada bangun ruang sisi lengkung ya. Jadi untuk kelas 8 ini kita akan membahasnya mengenai bangun ruang sisi datar ya. Untuk bangun ruang sisi datar itu sendiri ada yang pertama kita lihat di sini kubus ya. Ada kubus, lalu balok ya, ada juga prisma dan ada juga limas ya. Nah, ini kenapa sih disebut bangun ruang sisi datar ya? Karena seluruh sisinya yang membungkus si bangun ruang ini merupakan bidang datar ya nak ya. Dan nah kalau ini sisinya itu lengkung ya. Jadi ini akan kita pelajari nanti saat kalian kelas 9 nanti ya nak ya. Jadi untuk saat ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya mengenai ini ya, mengenai kubus ya. Oke. Jadi sebelum ke pembahasan mengenai kubus, nah Ibu ingin sampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu harapkan kalian bisa mengetahui ya definisi dari kubus. Lalu yang kedua, kalian bisa mengetahui mengenai jaring-jaring kubus. Ketiganya, menentukan luas permukaan kubus. Dan yang keempat, menentukan volume kubus ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama yang jadi pertanyaan, apa sih itu kubus? Nah, ayo, ada yang tahu kubus itu apa? Nah, di sini sudah ada pengertiannya, tapi coba kalian bayangkan di dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang berbentuk kubus. Nah, misalkan contohnya yang paling simpel deh, yang tidak jauh-jauh, misalkan kalian saat pagi nih bangun tidur langsung ke kamar mandi, yang kalian lihat itu misalkan bak mandinya berbentuk kubus ya. Nah ya, biasanya kan bak mandi itu berbentuknya kubus ya nah ya. Mungkin ada juga yang berbeda, mungkin seperti tabung gitu ya. Tetapi biasanya ada juga yang berbentuk kubus. Lalu yang berbentuk kubus itu apalagi nak? Ada yang tahu? Nah, bisa saja yang berbentuk kubus itu akuarium atau dadu ya, atau kotak kado ya. Biasanya kalau kalian buat kado itu biasanya bentuknya kan kubus ya nak ya. Lalu ada Rubik's, mungkin kalau misalkan di swalayan atau kemasan dari si misalkan makanan atau produk itu biasanya kardusnya berbentuk kubus juga ya nak ya. Nah, seperti itu contoh salah satu contoh mengenai kubus ya. Apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus. Ibu yakin kalian tahu nih untuk contoh yang lain, kalian bisa membayangkan untuk contoh yang lain ya nak ya. Oke, kita balik lagi nih untuk pengertian dari kubus itu sendiri adalah bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis ya. Nah, sebentar. Nah, jadi kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi ya. Jadi persegi itu kan ini ya, jadi seperti ini. Sebentar, nih misalkan persegi, nah jadi harus sama ya. Nah ini seperti ini. Nah perseginya ada 6 ya, sama persis. Nah jadi untuk sketsa dimensinya seperti ini ya, untuk bentuk dari kubus itu sendiri. Nah, perhatikan di sini untuk ABCD ini alasnya ya. Ini alas, nih Ibu tulis di sini ya. Ini yang dinamakan alasnya. Lalu yang di atasnya ini adalah tutupnya ya. Nah, seperti ini. Tutup.
Nah, jika kemarin kita saat membahas mengenai lingkaran kan terdapat unsur-unsur dari lingkaran. Nah, tidak hanya lingkaran, kubus juga memiliki unsur ya. Jadi ada unsur-unsur dari kubus. Yang pertama kita lihat unsur-unsurnya itu yaitu memiliki 6 sisi yang sama besar ya. Jadi sisinya sama besar nih. Ini sisinya, dan ini juga sisi ya. Semuanya itu sisi. Nah, sisinya itu ABFE. Nih kita lihat ABFE, lalu BCGF, lalu ada juga DCGH, ADHE, lalu ABCD dan EFGH ya. Jadi semuanya ada 6 sisi ya. Jadi bayangkan nih, ini misalkan misalkan bak mandi atau misalkan kardus gitu ya, atau Rubik, dadu. Nah, jadi ini kan sisinya, kita lihat nih, ini sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi semuanya ada 6 sisi yang sama besar ya. Lalu yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang ya. Nah, kita lihat di sini rusuknya apa saja. Yang pertama ada AB nih, rusuk AB gitu ya. Lalu ada rusuk BC, rusuk apalagi CD ya, CD gitu. Nah, ini CD, lalu ada DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, HE ya. Jadi semuanya totalnya ada 12 rusuk ya dari kubus itu. Ingat 12 ya. Nah, lalu yang ketiga, memiliki 8 titik sudut ya. Nah, titik sudutnya apa saja? Kita lihat nih sudut yang pertama, titik sudutnya adalah yang A ya, ini ya. Untuk titiknya ini, titik sudut A, lalu ada titik sudut B, lalu ada titik sudut C, D, E, F, G, H ya. Jadi totalnya untuk titik sudut itu ada 8 titik sudut ya. Ini ya. Jadi kita lihat nih, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Semuanya ada 8 titik sudut. Paham ya nak ya? Nah, baik nak. Jadi kan untuk kubus itu sendiri adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis ya. Jadi ketika kita buka nih ini ya, ini si kubus ini kita buka nih ya. Nah, jadi gambar kubus yang sudah dibuka itu seperti ini nih ya. Kalian bisa bayangkan ya, ini kan alasnya nih yang tadi. Ini alasnya. Ini alasnya ya, pokoknya ini tutup, yang atas tutup. Nah, kita buka seperti ini. Nah, ini ya, jadi yang berwarna pink ini adalah alasnya, berarti ini alasnya nih. Dan yang ini adalah tutupnya ya. Jadi ini kan titiknya titik A, B, C, D, berarti di sini A, B, C, D. Nah, kalian bisa membayangkan tidak, ini ketika kita tutup nih, berarti titiknya yang mana nih? Untuk EFGH, nah yang mana kira-kira, kalian tahu tidak? Nah, Ibu yakin kalian pasti bisa ya. Ini untuk menentukan titik yang lainnya ada di sebelah mana ya. Nah, jadi untuk gambar kubus yang terbuka seperti ini, nah ini dinamakan jaring-jaring kubus ya nak ya. Kalian juga saat SD kan sudah belajar ya. Jadi ini namanya adalah jaring-jaring kubus ya. Dan ada banyak ya, untuk jaring-jaring kubus itu tidak hanya seperti ini ya. Jadi ada banyak. Nah, baiklah, selanjutnya di sini ada luas permukaan dan volume kubus ya. Luas permukaan dan volume kubus ya. Jadi untuk yang pertama, luas permukaan kubus ya. Luas permukaan kubus itu berarti luas seluruh permukaan yang menutupi kubus tersebut ya. Jadi ini kan nanti ketika dibuat kubus seperti ini ya, jadi nanti kan ada sisi-sisinya ya. Jadi luas seluruh permukaan yang menutupi kubus tersebut. Nah, untuk rumusnya itu kan, nah ini kan 6 ya, 6 dikalikan dengan luas persegi. Nah, kenapa 6? Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan mengenai pengertian dari kubus itu sendiri. Kubus kan adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 persegi ya, yang sama panjang ya. Seperti ini nih, ini kan persegi ya. Nah, misalkan ini ya, perseginya seperti ini. Nah, jadi si perseginya ada 6 ya, kita lihat di sini nih.
Ini jaring-jaringnya berarti ini kan yang pertama nih, misalkan ini persegi yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat, ini yang kelima, dan ini yang keenam ya. Jadi semuanya ada 6 persegi ya. Nah, untuk menentukan luasnya itu kan sekarang untuk luas persegi deh, rumusnya apa? Nah, sisi kali sisi ya, biasanya kan sisi kali sisi untuk menentukan luas dari si persegi. Nah, ini perseginya ada 6, jadi tinggal dikalikan 6. Nah, kenapa di sini R ya? Karena kan untuk kubus itu ini disebutnya rusuk ya, jadi disimbolkan R ya. Jadi untuk menentukan luas perseginya berarti di sini kan R dikali R. Nah, sedangkan di sini kubus itu ada 6, berarti tinggal kita kalikan saja ini ya, R kali R dikalikan dengan 6 ya. Nah, R kali R itu pangkat 2 ya berarti. Nah, berarti L sama dengan 6 dikalikan dengan R pangkat 2 ya. Jadi rumusnya ini ya, paham ya? Oke, selanjutnya untuk menentukan volume kubus ya. Jadi volume itu adalah kapasitas ya atau isinya. Nah, untuk menentukan volume dari kubus itu sendiri, rumusnya itu luas alasnya dikalikan dengan tinggi ya. Alasnya yang mana? Nah, tadi Ibu kan sudah bilang ya untuk alasnya itu yang ini nih, ini alas ya. Ini alas, bentar. Nah, ini alas ya. Nah, yang atas ini adalah tutupnya ya. Nah, ini kan luas alas kali tinggi, berarti tingginya ini ya. Nah, luas alas, nah alasnya itu kan persegi ya. Untuk menentukan luas persegi itu kan sama seperti tadi ya. Jadi sisinya dikalikan dengan sisi gitu. Karena di sini rusuk, jadi rusuk kali rusuk ya. Berarti R dikalikan dengan R ya. Untuk luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, tingginya juga sama, rusuk juga. Jadi R-nya dikalikan dengan R, dikalikan dengan R lagi ya. Jadi untuk menentukan volumenya sama dengan R-nya pangkat 3 ya. Ini karena dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi R pangkat 3. Paham ya? Jadi untuk menentukan rumus luas permukaan dari kubus adalah L sama dengan 6 dikalikan dengan R pangkat 2. Lalu untuk menentukan volume kubus, volume sama dengan R pangkat 3 ya. Biasanya ini disebutnya kubik ya. Oke. Nah, baiknya perhatikan di sini sudah ada contoh soal yang pertama ya. Jadi soalnya itu di antara gambar berikut manakah yang bukan merupakan jaring-jaring kubus ya. Jadi yang pertama kita memahami soal yang jaring-jaring kubus ya. Kita lihat nih yang pertama, berarti di sini kita cek mana yang bukan ya, yang bukan jaring-jaring kubus ya. Sebentar. Nah, Ibu sudah ada jawabannya ya. Nah, kan tadi Ibu sudah bilang ya untuk jaring-jaring kubus itu tidak hanya ada satu ya, jadi bisa beragam gitu kan. Nah, jadi bisa kalian lihat nih di sini, sebentar ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah jaring-jaring dari kubus ya. Nah, ini kita samakan. Nah, ini kan jaring-jaring kubus ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Untuk jaring-jaring kubus. Nah, kita lihat yang pertama nih. Nah, ini kan gambarnya sama ya, jadi kita samakan dengan jaring-jaring kubusnya. Nah, ini kan, nah ini yang atas 2, 2, 2 ya, untuk perseginya. Nah, seperti ini bentuknya, berarti ini kan yang kuning itu adalah alas ya. Ini kuning alas, lalu yang ungu itu adalah tutupnya ya, berarti ini nih. Nah, hanya berlawanan saja ya, tapi ini sama saja. Kalian bisa bayangkan ya, ini ketika kita tutup nih, ini alas nih, ini kan diangkat ke atas gitu ya, ini juga sama, ini sama. Nah, ini adalah tutupnya nih nantinya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini gambarnya sama dengan yang ini, maka ini adalah jaring-jaring kubus ya, betul. Lalu untuk yang kedua itu kita samakan dengan gambar yang mana? Ini kan tadi sama dengan gambar yang pertama, lalu ini yang kedua itu samanya dengan ini ya. Nah, perhatikan, ini kan yang pertama ada 2 ya, gambarnya seperti ini. Lalu di bawahnya ada 3, lalu 1. Nah, berarti ini samanya dengan yang ini ya. Jadi ini merupakan jaring-jaring dari kubus ya. Kan ini warna kuning itu alasnya ya, ini. Nah, lalu untuk yang ungu adalah tutupnya ya.
Jadi ini merupakan jaring-jaring kubus. Nah, lalu yang ketiga apa? Yang keempat dulu ya. Jadi yang ketiga itu bukan. Yang keempat kita lihat samanya dengan yang ini ya. Nah, gambarnya kalian bayangkan nih. Nah, ini hanya terbalik saja ke atas, tapi kan ini sama saja ya. Jadi kalian bayangkan saja ini ketika kita tutup nih tidak akan bertabrakan ya. Jadi ini tepat nanti ini hasilnya pasti berbentuk kubus ya ketika kita tutup untuk jaring-jaringnya ya. Jadi ini adalah alasnya dan ini adalah tutupnya ya. Ini gambarnya sama dengan yang ini. Nah, jadi yang ini adalah yang merupakan ini ya, yang bukan merupakan jaring-jaring kubus ya. Ini bukan. Nah, kalian bayangkan saja nih ini ya. Bayangkan kalian tutup nih si jaring-jaringnya ini akan bertabrakan ya. Jadi ini bukan jaring-jaring kubus gitu ya. Nanti tidak akan berbentuk kubus. Kalian boleh buktikan ya. Baik, nah selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, hitunglah luas permukaan bangun berikut. Nah, bangun berikut, nah berarti ini tidak disebutkan kubus atau bukan ya. Nah, kan kubus itu harus sama ini ya, sama panjang gitu ya, sama jadi persegi kan, bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 persegi. Nah, ini sisinya kan harus sama ya, rusuknya. Nah, ini 4, ini 4, ini 4, berarti ini kubus ya. Nah, ini diketahui berarti R-nya berapa? Berarti ini R-nya adalah 4 ya. Kita tulis dulu di sini R-nya adalah 4. Yang ditanyakan adalah apa? Luas ya. Luas permukaan. Berarti rumus luas itu apa? Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk menentukan luas permukaan bangun dari kubus sama dengan 6 dikalikan dengan R pangkat 2 ya. Oke, kita isi sama-sama di sini. L sama dengan 6. Rusuknya ada ya, diketahui ya, 4. Nah, rusuknya ini 4 nih. AB, BC, AE ya, semuanya juga yang lainnya 4 ya. Jadi berarti 6 dikalikan dengan rusuknya 4 pangkat 2 ya. Berapa? Nah, 6 dikalikan dengan 4 pangkat 2 itu adalah 16 ya. Berarti 6 dikalikan 16 itu berapa? 96 ya. 96 dan satuannya sentimeter pangkat 2 ya. Ingat ya, untuk luas itu satuannya selalu pangkat 2 ya, seperti ini. Jadi luas permukaan kubus ya yang ada di gambar ini adalah 96 cm persegi ya, atau cm kuadrat. Paham ya nak ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Oke, di sini ada contoh soal yang ketiga. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Jadi kalian bayangkan ya, ada bak mandi berbentuk kubus ya katanya. Misalkan seperti ini ya. Jadi ibu bikinnya ilustrasi ya, seperti ini gitu, kubus tadi kan. Nah, seperti ini. Bayangkan saja ya, ini kubusnya nih. Ini bak mandi ya, bak mandi di dalamnya ada air ya, ada air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut. Yang ditanyakan adalah isi ya, isi ataupun kapasitas. Ingat ya, kalau isi berarti, nah ini kan mengisi ya, nah berarti ini adalah volume ya, volume kubus V ya, volume ini volume ya, ibu tulis volume, simbolnya itu V ya. Panjang rusuknya berapa ini yang diketahui? Nah, 1,4 meter ya. Berarti tinggal kita tulis ya di sini yang diketahuinya R-nya 1,4 ya. 1,4 meter yang ditanyakan adalah volume. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, untuk rumus volume dari kubus sama dengan R pangkat 3 ya. Nah, di sini kan R-nya sudah diketahui. Berapa R-nya? 1,4 ya. Jadi 1,4 dipangkatkan dengan 3 ya. Jadi 1,4 pangkat 3 itu berapa?
2,74 ya, dan satuannya adalah meter kan tadi. Nah, ini pangkat 3 berarti ya. Untuk satuan yang tadi kan kalau luas itu meter persegi ya, pangkat 2, dan kalau untuk volume satuannya adalah pangkat 3 ya, biasanya disebut meter kubik gitu ya untuk volume ya. Paham ya nak ya untuk contoh soal yang ketiga. Baik, nah selanjutnya di sini ada contoh soal yang keempat ya. Jadi ini pertanyaannya pilihan ganda. Jumlah panjang rusuk ya, jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 96 cm ya. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus adalah. Nah, berarti kita ini ya gambarkan seperti ini. Misalkan kubusnya ya, bayangkan ini rapih ya. Kubus nih, katanya jumlah panjang rusuknya itu 96. Nah, ini kan rusuk ya. Misalkan di sini AB. Nah, si AB-nya bukan 96 ya, tetapi untuk jumlah keseluruhan nih. Nah, jumlah keseluruhan rusuk itu kan ada 12 ya. Jumlah rusuk ada 12 ya, berarti ini 96 itu dibagi 12 ya. Berarti untuk menentukan rusuknya 96. Nah, karena jumlah rusuk keseluruhan ada 12 ya. Jadi 96 dibagi 12 sama dengan berapa? 8 ya. 8 cm. Nah, rumus untuk menentukan luas dari kubus itu sama dengan 6 dikalikan dengan R pangkat 2. Nah, R-nya kan sudah ketemu ya, 8. Berarti tinggal kita masukkan ya. 6 dikali dengan rusuknya 8, karena pangkat 2 kita tulis sini 8-nya pangkat 2. Nah, 6 dikali dengan 8 pangkat 2 itu berapa? Nah, 8 pangkat 2 adalah 64 ya. Jadi 6 dikalikan dengan 64 itu berapa? 384 ya. 384. Satuannya kalau luas cm ya, ini cm kan, karena yang diketahuinya cm pangkat 2 ya. Oke. Nah, jadi jawabannya ini ya, yang mana? Ini dari pilihan gandanya. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang B ya. Oke, paham ya nak ya untuk pembahasan mengenai contoh soal ini yang keempat? Gimana, mudah ya? Insya Allah Ibu yakin kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang kelima ya. Nah, di sini pertanyaannya diketahui luas permukaan kubus adalah 96 cm ya. Luas nih yang diketahui ya, ini luas. Simbolnya L ya. Maka volume kubus itu adalah, nah yang ditanyakan volume ya. Sedangkan ini yang diketahui luas, berarti rusuknya kita masih belum tahu ya. Berarti kita harus mencari rusuk ya, karena kan untuk menentukan volume kubus itu rumusnya V sama dengan R pangkat 3. Sedangkan di sini R-nya masih belum diketahui, yang diketahuinya adalah luasnya. Nah, berarti kita bisa mencari R-nya itu, rusuknya itu dari luasnya. Masih ingat rumus dari luas kubus itu apa? Nah, rumus luas dari kubus kan 6 dikalikan dengan R pangkat 2 ya. Nah, ini bentar ya. Misalkan Ibu kotakkan seperti ini. Nah, ini kan L-nya yang diketahui nih. L-nya 96 ya. Misalkan Ibu tulis di sini deh. Atau misalkan ini kan L sama dengan 6 kali R itu sama saja dengan 6 dikali R pangkat 2 sama dengan L gitu ya. Nah, L-nya kan 96 ya. Nah, berarti bisa nih kita tulis di sini 96. Nah, ininya 6 dikali R ya. Nah, ini kan kita akan mencari R ya, rusuknya. Berarti bisa kita pindahkan ya. Jadi si 6-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan ya. Nah, berarti jadi gimana? Di sini kan R saja ya, R pangkat 2 nih.
Nah, ini kita tulis lagi 96. Nah, si R-nya si 6-nya kita pindahkan ke sini. Yang tadinya di sini dikali berarti pindah ke sini jadi dibagi ya. Nah, jadi R pangkat 2 berapa nih? R pangkat 2 sama dengan 96 dibagi 6 itu berapa? 16 ya. Nah, setelah seperti ini kan ini R-nya masih pangkat 2 ya. Berarti untuk mencari R itu R sama dengan akar 16 ya. Di sini jadi dalam bentuk akar nih. Nah, R sama dengan akar 16. Nah, berapa? Akar 16 itu adalah 4 ya. Jadi rusuknya adalah 4 ya. Nah, berarti sekarang kita bisa nih untuk menentukan volume ya, volume dari kubusnya karena R-nya sudah kita cari ya, sudah kita temukan nih untuk R-nya sama dengan 4. Nah, berarti untuk menentukan volumenya sama dengan R-nya berapa? 4 ya. Kita tulis di sini 4. 4 pangkat 3 berapa? Berarti 64 ya. 64. Nah, ini kan sentimeter ya di sini. Nah, berarti sentimeter karena ini volume, jadi pangkatnya 3 cm kubik ya biasanya. Nah, jadi untuk volume kubusnya adalah 64 cm kubik. Nah, bagaimana nah sampai sini? Sudah paham mengenai contoh soal yang kelima? Nah, Ibu yakin kalian sudah bisa memahaminya dengan baik ya nak ya. Baik, nah itu saja pembahasan kita hari ini mengenai bangun ruang sisi datar ya. Tentunya hari ini kita membahasnya mengenai kubus. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.